Selamat sore, ini adalah pertemuan kedua tentang waterbird. Yang sebelumnya pada pertemuan pertama itu kita sudah membahas tentang pengertian waterbird, kemudian persyaratan waterbird, kemudian keuntungan waterbird, dan selanjutnya kita akan bahas juga masih dengan waterbird. Nah, yang sekarang yang kita bahas adalah apa keuntungan menggunakan metode waterbird. Keuntungan waterbird yang pertama adalah dari hasil penelitian menyatakan banyak keuntungan yang diperoleh ibu saat bersalin dengan menggunakan waterbird. Yang pertama adalah air itu sangat menenangkan. Menempatkan kolam air di ruang bersalin dapat mengubah suasana, suara menjadi lebih lembut, ibu tetap tenang, dan semua orang menjadi tenang. Efek daya apung yang diciptakan saat berendam di dalam air memungkinkan ibu untuk bergerak spontan. Tidak ada yang harus membantu ibu dalam posisi bersalin. Ibu akan bergerak saat tubuhnya dan posisi bayi sebagai penuntun. Gerakan ibu membantu membuka panggul, memungkinkan bayi turun ke dalam panggul ketika seorang ibu merasa rileks, tenang, aman di dalam dan di kolam yang hangat, bebas dari tarikan gravitasi di tubuhnya. Dengan stimulasi sensorik berkurang, tubuhnya cenderung tidak mengeluarkan hormon yang berhubungan dengan stres. Hal ini memungkinkan tubuhnya memproduksi hormon penghambat rasa sakit atau hormon endorfin. Noradrenalin dan katekolamin, hormon yang dilepaskan selama stres, sebenarnya meningkatkan tekanan darah dan dapat menghambat atau memperlambat persalinan. Seorang ibu bersalin yang mampu rileks secara fisik akan mampu rileks secara mental juga. Banyak wanita, bidan, dan dokter mengakui efek analgetik dari air. Selanjutnya kita beralih kepada risiko dan komplikasi dengan metode waterbird. Yang pertama kita bagi dua dulu, risiko dan komplikasi untuk ibu maupun untuk janin. Nah, yang pertama kita bahas untuk ibu dulu, yaitu yang pertama adalah infeksi. Ada kritik yang menyebutkan bahwa waterbird ini menyebabkan risiko karena air yang digunakan tidak steril dan kotoran yang dikeluarkan ibu saat ibu mengedan. Namun, suatu literatur menyebutkan bahwa infeksi yang bisa mengenai ibu hanya infeksi yang ringan. Hal ini bisa dicegah dengan kontrol dan pengawasan yang baik terhadap kebersihan kolam dan air yang digunakan saat persalinan dengan waterbird. Penyakit infeksi tertentu juga akan mati segera ketika kontak dengan air hangat. Nah, risiko yang kedua adalah perdarahan postpartum. Ada studi yang menyebutkan bahwa ada risiko terjadinya perdarahan postpartum dengan waterbird ini. Prevalensinya lebih sering terjadi pada ibu yang primigravida. Dokter dan bidan juga mengatakan bahwa waterbird ini dapat mengurangi jumlah darah yang hilang. Hal ini disebabkan karena air hangat yang mengelilingi ibu dapat menurunkan tekanan darah pada ibu. Nah, sekarang kita bicarakan risiko atau komplikasi yang terjadi pada janin atau neonatal. Sama dengan maternal adalah yang pertama risiko infeksi. Risiko infeksi pada persalinan dengan metode waterbird sangat jarang terjadi, tetapi harus tetap diperhitungkan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa waterbird potensial menyebabkan infeksi terhadap bayi atau neonatal. Infeksi paling banyak disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa, yang biasanya bakteri ini terdapat dalam air keran atau terdapat pada keran air. Berdasarkan laporan, infeksi karena bakteri ini didapatkan pada suap telinga dan umbilikus bayi baru lahir dengan metode waterbird. Kemudian risiko yang berikutnya adalah aspirasi air. Terdapat berbagai kritik mengenai waterbird ini, di mana ada risiko masuknya air ke dalam pernafasan bayi. Risiko ini dapat dihindari dengan mengangkat bayi sesegera mungkin ke atas permukaan air. Namun, pengangkatan bayi yang terlalu cepat dapat menyebabkan
tarikan cepat tali pusat yang melampaui panjang tali pusat itu sendiri. Masih berbicara tentang risiko dan komplikasi persalinan dengan metode Waterbird. Untuk neonatal kita lanjutkan, risikonya adalah bisa terjadi hipoksia iskemik ensefalopati. Umumnya tali pusat terus-menerus menyediakan darah yang mengandung oksigen sambil bayi mengisi paru-parunya dengan udara untuk pertama kalinya. Penundaan pengkleman dan pemotongan tali pusat sangat bermanfaat bagi bayi. Apabila pemotongan terlalu cepat dapat menyebabkan risiko hipoksia. Ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa bayi yang dilahirkan dengan Waterbird dapat menyebabkan hipoksia iskemik ensefalopati. Dilaporkan hipoksia terjadi pada wanita yang melahirkan selama 7 jam dalam kolam air, jadi cukup lama. Kemudian risiko yang berikutnya bagi neonatal adalah hiponatremia. Hiponatremia terjadi disebabkan karena bayi menghirup sejumlah air yang berada pada kolam air. Air akan cepat diabsorpsi melalui paru-paru dan dibawa menuju ke sirkulasi, di mana nanti akan menyebabkan dilusi intravaskuler dan kelebihan cairan. Beberapa ahli menyarankan agar kolam air di tempat Waterbird ditambahkan dengan garam agar suasana air menjadi isotonik sehingga dapat mencegah terjadinya dilusi dan hiponatremia. Sekarang kita bahas tentang patofisiologi penggunaan metode persalinan dengan Waterbird. Yang pertama adalah bagaimana patofisiologi mengurangi nyeri. Salah satu keuntungan dari Waterbird ini adalah mengurangi rasa nyeri persalinan. Hal ini karena dengan berendam dalam air hangat dapat merelaksasi otot-otot dan juga merelaksasi mental. Hal ini akan berpengaruh pada perfusi, relaksasi, dan kontraksi dari uterus. Keadaan sirkulasi darah uterus menjadi lebih baik, berkurangnya tekanan abdomen, memfasilitasi rilis dan dari endorfin dan juga relaksasi dari pelvis yang pada akhirnya akan mengurangi rasa nyeri dan memendekkan kala satu persalinan. Lingkungan air hangat juga dapat memberikan rasa rileks dan nyaman sehingga sirkulasi darah dan oksigen dari plasenta ke janin berlangsung dengan baik. Berendam dalam air hangat juga dapat merangsang respon fisiologi terhadap ibu dalam mengurangi rasa nyeri di mana terjadi redistribusi volume darah yang akan menyebabkan rilis dari vasopresin dan oksitosin sehingga dapat meningkatkan level oksitosin darah. Kemudian patofisiologi mengurangi risiko aspirasi, yaitu ada beberapa faktor yang dapat mencegah bayi dalam menghirup air saat bersalin. Bayi dalam kandungan mendapatkan oksigen dari plasenta melalui tali pusat dan bernafas dengan menggerakkan otot-otot interkostal dan diafragma dengan pola teratur dan ritmik sejak usia kandungan 10 minggu. Cairan paru-paru yang dihasilkan di paru-paru kemudian dibawa ke mulut dan ditelan secara normal oleh janin. Air merupakan cairan hipotonik, sedangkan cairan paru-paru merupakan larutan hipertonik. Sehingga larutan hipertonik dalam hal ini cairan paru-paru mencegah larutan hipotonik masuk ke dalam paru-paru yang diakibatkan karena perbedaan konsentrasi. Sehingga hanya sedikit cairan amniotik yang diinspirasi saat dalam kandungan. Selain itu, pada 24 sampai 48 jam sebelum persalinan spontan, bayi mengalami peningkatan level prostaglandin E2 dari plasenta yang menyebabkan perlambatan dan penghentian gerakan nafas atau fetal breathing movement. Ketika bayi telah lahir dan level prostaglandin masih tinggi, otot-otot nafas bayi masih belum bekerja. Respon berikutnya adalah bayi dilahirkan dengan keadaan yang kekurangan oksigen atau hipoksia akut. Hipoksia dapat menyebabkan apne dan menelan. Jika janin mengalami hipoksia yang lama dan berat, maka kemungkinan bernapas dengan terengah-engah dapat terjadi setelah lahir. Mungkin air akan terhirup ke dalam paru-paru. Jika bayi mengalami masalah selama persalinan, maka variabilitasnya akan melebar dan tercatat pada fetal heart rate.
Hal ini dapat menyebabkan bradikardi di mana dokter akan meminta ibu untuk meninggalkan kolam untuk melanjutkan persalinan. Faktor lain yang menghambat bayi memulai pernapasannya ketika berada dalam air adalah perbedaan temperatur. Mekanisme pernapasan pada neonatus dirangsang karena perubahan tekanan udara. Faktor penghambat terakhir adalah death reflex atau refleks penyelaman yang mengelilingi laring. Laring dikelilingi oleh kemoreseptor atau taste bud. Jadi ketika larutan mengenai bagian belakang tenggorokan melewati laring, kemudian taste bud menginterpretasikan substansi tersebut dan menyebabkan glotis otomatis tertutup. Hal ini membuat larutan tertelan tidak terhirup. Refleks otomatis ini ada pada semua bayi dan membantu saat bayi menyusu dan akan tetap ada sampai bayi berumur 6-8 bulan. Faktor-faktor tersebut dapat mencegah bayi baru lahir untuk mengambil napas sampai bayi berada di atas permukaan air. Selanjutnya, apa indikasi dan kontraindikasi waterbirth? Yang pertama, indikasi adalah metode waterbirth ini merupakan pilihan dari ibu, bukan pilihan orang lain. Jadi, ibu menentukan sendiri metode persalinan apa yang akan digunakan. Kemudian, ibu hamil tanpa risiko medis atau obstetrik. Kemudian, umur kehamilannya sudah lebih dari atau sama dengan 37 minggu, tidak mengalami infeksi vagina, saluran kencing, dan infeksi pada kulit. Kontraksi bagus dan reguler, kemudian fetus tunggal dengan presentasi belakang kepala. Tadi kita bicara tentang indikasi, sekarang ada kontraindikasi, yaitu kontraindikasi absolut dan kontroversi. Yang absolut yaitu perdarahan preterm, jadi ada perdarahan sebelum umur kehamilan aterm. Kemudian adanya perdarahan vagina yang banyak, kondisi yang memerlukan monitoring fetal heart rate, dan demam pada ibu atau suspek infeksi pada ibu. Kontraindikasi absolut yang berikutnya adalah ada infeksi yang dapat ditularkan melalui darah dan kulit menggunakan obat penenang atau epidural, dan yang terakhir adalah denyut jantung ibu abnormal. Nah, bagaimana dengan kontraindikasi yang masih kontroversi? Di antaranya adalah adanya mekonium yang harus dievaluasi dan merupakan salah satu alasan untuk ibu meninggalkan kolam. Jadi persalinan dengan metode waterbirth ini tidak disarankan dengan adanya pengeluaran mekonium. Beberapa praktik dengan waterbirth hanya membatasi pada adanya mekonium yang banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah HIV, hepatitis A, B, dan C. Beberapa bukti menunjukkan bahwa virus HIV rentan terhadap air hangat dan tidak dapat hidup di lingkungan itu. Pembersihan semua peralatan dengan tepat setelah kelahiran perlu dilaksanakan, sedangkan untuk hepatitis masih belum ada sumber yang dapat dijadikan sebagai acuan. Kemudian adanya penyakit herpes. Beberapa praktek yang menyediakan waterbirth akan menutupi lesinya terlebih dahulu, terutama apabila lesinya sudah parah. Namun ada juga yang memilih lebih baik melakukan persalinan dengan seksio sesarian. Kemudian kelahiran sungsang dan kelahiran yang multiple atau kembar. Menurut penelitian di Sureha Hospital di Oosterhout, Belgia menyatakan bahwa kelahiran sungsang dapat menjadi indikasi dilakukan persalinan dengan waterbirth. Pengalaman mereka adalah dengan berkurangnya gaya gravitasi dalam air dan adanya daya mengapung dapat menciptakan lingkungan yang baik untuk kelahiran sungsang. Masih tentang kontraindikasi kontroversi, kita lanjutkan dengan induksi atau augmentasi. Saat ini banyak praktik rumah sakit yang dalam menangani proses persalinan menggunakan misoprostol atau pitocin. Beberapa bahkan menggunakan infus pitocin untuk melahirkan dalam air selama denyut jantung janin dapat dimonitor secara terus-menerus. Selanjutnya adalah VBAC. Saat ini masih terjadi kontroversi tentang persalinan pervaginam normal setelah melakukan operasi seksio sesarian sebelumnya.
Beberapa rumah sakit tidak mengizinkan wanita-wanita tersebut untuk melahirkan dalam air karena mereka tidak menyediakan alat untuk memantau janin secara kontinu. Selanjutnya adalah distosia bahu atau makrosomia. Saat ini, distosia dengan panggul yang sempit lebih sering terjadi diakibatkan karena ibunya atau penyedia layanan mencoba untuk mendorong bayi sebelum bayi berotasi dengan sempurna. Sebaiknya menunggu beberapa kontraksi dengan kepala yang sudah menggantung keluar menuju air, dan nantinya memungkinkan bayi untuk berputar dengan sempurna. Menurut penelitian, perubahan posisi yang terjadi dalam air lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan perubahan posisi di tempat tidur. Dan yang terakhir, yang berikutnya adalah suhu air pada saat persalinan. Beberapa praktik waterbird melarang ibu untuk mulai berendam dalam air bila suhu air lebih rendah dibandingkan suhu tubuh, karena nantinya bayi akan dapat menghirup air karena terjadi perbedaan suhu. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa air dengan suhu lebih rendah dibanding dengan suhu tubuh dapat meningkatkan aktivitas dari otot-otot bayi. Dan yang terakhir adalah melahirkan plasenta dalam air. Hal-hal yang dapat menyusahkan adalah ketidakmampuan dalam menilai kehilangan darah. Saat ini, melahirkan plasenta dikatakan aman untuk kehilangan darah dapat diperkirakan dengan evaluasi warna dan penentuan di mana perdarahan tersebut terjadi. Pemotongan dan pengkleman tali pusat dianjurkan untuk tidak dilakukan di dalam air. Baik, demikian kita sudah bahas tentang konsep dasar waterbird dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kedua saat ini. Selanjutnya akan dibahas tentang prosedur pelaksanaan waterbird oleh dosen yang lain dengan menggunakan media pembelajaran yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu.